Halo teman-teman Rise and Shine, ketemu lagi dengan saya Monica Sinaga di Rise and Talk Spesial. Hari ini saya masih ngobrolin tentang minyak goreng. Ya, karena ini menarik sih ya buat buat saya secara pribadi, yang saya juga pengen share dari pengalaman dan juga opini dari aku secara pribadi. Oke. So, sebelumnya memang aku udah sharing tentang minyak goreng ini di videoku yang sebelumnya tentang kelangkaan. Terus aku juga datang ke salah satu pusat perbelanjaan kebutuhan ibu-ibu rumah tangga, tapi di situ juga lagi kosong. Dan sekarang puji Tuhan, bersyukur uh, sudah banyak, sudah normal, dan kita menemukan harga yang naiknya cukup tinggi ya. Anyway, aku juga lagi kepikiran apakah ini new normalnya minyak goreng ya. Artinya dengan kondisi yang sekarang kita mesti belajar nerima tentang keberadaan daripada harga minyak goreng. Aku mau cerita tentang satu pengalaman. Sebenarnya bukan pengalaman aku secara pribadi, tapi ini adalah pengalaman dari suamiku. So, satu kali suamiku lagi beli teh jahe ya. Jadi kami ini pecinta tehnya angkringan, tapi bener-bener angkringan ya. Nah, satu kali suamiku beli teh jahe nih di tempat angkringan itu. Biasanya di angkringan itu, buat teman-teman yang mungkin juga belum tahu, itu di situ jual juga nasi-nasi kecil, dibungkus kecil, imut-imut. Terus ada berbagai macam sate, sate usus, sate tahu bacem, ada sate telur, ada ayam dan lain sebagainya. Lalu gorengan, berbagai macam gorengan dari tempe, tahu, pisang dan lain-lain. Nah, biasanya kan ini yang digandrungin ya sama banyak masyarakat Indonesia kan, gorengan. Nah, suamiku iseng dong tanya, "Pak, ini kan minyak goreng udah mahal. Bapak gimana nih dengan keberadaan harga minyak goreng dengan kondisi yang seperti itu? Tapi Bapak tetap harus jualan gorengan karena nggak asik juga kalau makan nasi istilahnya nasi kucing ya, nasi angkringan itu tanpa gorengan. Kayaknya seperti teh tanpa gula gitu, nggak manis." Terus si bapak ini jawab gini dong teman-teman, "Ya nggak apa-apa sih mas, anggap aja saya lagi bersedekah." Wow, anggap aja saya lagi bersedekah. So, yang kita simpulkan adalah para pedagang-pedagang yang notabene income-nya, bukannya gue bermaksud mengecilkan bisnis usaha mereka, tapi kurasa mereka juga income yang bukan sampai puluhan, ratusan juta loh teman-teman. Tapi dalam hati, dalam pikiran mereka tulus ikhlas jalanin semua ini loh. Mau minyak goreng harga berapa aja, dan harga juga nggak naik. Lagi mana pun dinaikin. Orang yang beli-beli biasanya juga orang-orang yang bukan berduit ya kan, yang menengah ke bawah. Terus juga mahasiswa, karena itu lokasinya deket kampus. Dia juga keinget, anak saya kan juga kuliah Pak di Jakarta. Jadi dia kepikiran aja kalau misalkan saya naikin harga gimana juga nasib. Dia ngebayangin juga gitu anak dia yang mahasiswa di Jakarta. Dan statement daripada penjual angkringan itu bikin kami amazed sih teman-teman. Lu kebayang gak sih seseorang yang mendonasikan dari yang bisa dia berikan, artinya sedikit pun, tapi dia berikan yang terbaik dari sedikit yang dia punya. Ketika seseorang memberikan yang terbaik dari sedikit yang dia miliki, gue gak kebayang sih betapa itu pasti akan sedemikian luar biasanya mengetuk pintu surga
untuk memberkati bapak itu. Kok gue tiba-tiba jadi terharu sendiri gitu ya teman-teman? Karena banyak sekali orang mencoba hari-hari ini ya memberikan bantuan, tapi bawa ke sosial media, dan sebenarnya mereka juga memberi dari yang paling ya, karena mereka udah kaya raya sih ya. Gimana sih kalau memberi dari yang 0, sekian persen mereka bisa beri, ya orang kaya gitu. Oke, dari sini aku juga belajar gitu untuk bersyukur dalam segala hal. Kebayang gak sih bahwa hari-hari ini gue secara pribadi gitu lebih banyak mengeluhnya kayaknya ya, daripada mengucap syukurnya. Untuk hal-hal sepele, hal-hal kecil. Mungkin kalau dulu sebelum kita masih konteksnya minyak goreng kan ya, dulu minyak goreng masih murah, kita sampai lupa untuk bersyukur pada hal-hal kecil. Bersyukur minyak goreng murah, kita mau goreng pisang hari ini, besoknya goreng sukun, lusa goreng singkong, setiap hari mau menggoreng. Kita bahkan sampai lupa bersyukur untuk thank you God untuk minyak goreng, thank you God ada gula di rumah gitu. Jadi waktu kita mau bikin teh yang suka manis, waktu ada gula, aduh bersyukur banget ya di rumah ada gula. Gimana kalau tiba-tiba gula juga hilang gitu, terus muncul lagi dengan harga yang fantastis. Bersyukur untuk kecap, buat kalian yang suka kecap. Tiba-tiba kalian yang gak bisa hidup tanpa kecap misalkan ya, kalau di Jawa kan pada rata-rata suka manis ya, makan apa soto gak ada kecap, kebayang gak sih bete-nya gimana gitu. Dan hari-hari ini kita seperti diingatkan untuk ayo bersyukur dalam hal-hal yang paling kecil. So mari kita bersyukur, sekalipun minyak goreng dengan harga yang new normalnya sekarang, ya wes lah, terima aja. Dan buat teman-teman yang memang punya usaha goreng-menggoreng gitu, bikin gendar, bikin keripik lah, atau apapun lah, dimana kalian membutuhkan banyak sekali stok minyak goreng. Gimana kalau kita belajar dari bapak angkringan itu, yang ya udahlah, emang harganya udah segitu, mau gimana lagi, hidup kan tetap harus berjalan, dia juga tetap harus berjualan. Dan saya melihat bahwa jualannya itu ya udah kayak udah nggak mikir untung lagi aja, yang penting bisa muter, bisa balik modal, bisa buat beli kebutuhan yang mau dijual lagi buat besoknya dan seterusnya. Aku mau bilang thank you deh buat bapak angkringan itu yang mengajarkan sesuatu kepada aku secara pribadi, dan aku mau sharingkan ini supaya siapapun kalian yang mendengarkan cerita ini mudah-mudahan juga turut belajar sesuatu. Well, thank you teman-teman semuanya. Saya Monica Sinaga. God bless you wherever you are. Jangan lupa like, subscribe, and maybe you can share jika video ini bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Bye-bye.